Halo Besti, lu pernah nggak sih makan jajanan sambil nongkrong, terus tiba-tiba obrolan random banget? Nah, kali ini gue mau bawain 10 istilah di proyek konstruksi yang ternyata bisa banget dianalogiin sama dunia jajanan Gen Z. Biar nggak cuma perut yang kenyang, tapi otak lo juga nambah wawasan. Nomor 1, site survey. Site survey itu kayak momen pertama lo nyamperin lokasi sebelum proyek dimulai. Ngecek semua dari A sampai Z. Kalau di dunia jajanan, ini tuh kayak misi rahasia nyari tahu gejrot terenak di kota. Lo nggak bisa asal beli di warung pertama yang lo lihat. Lo harus lihat akses jalannya gampang nggak, tempatnya rame nggak, dan yang paling penting, penjualnya ramah atau nyolot. Karena kalau salah survei, lo bisa dapat tahu yang udah dingin, kuahnya anyep, dan cabenya pelit. Di proyek, salah survei bisa bikin desain melenceng, biaya bengkak, dan kerjaan molor. Di jajanan, ya mood lo langsung drop. Nomor 2, earthwork. Earthwork ini semua pekerjaan tanah, gali, timbun, ratain, pokoknya bikin lahan siap dibangun. Bayangin kayak lo bikin cilok dari nol. Harus ngaduk tepung, air, dan bumbu sampai rata. Kalau adonannya kebanyakan air, ciloknya lembek. Kalau kebanyakan tepung, ciloknya keras kayak hati mantan. Di proyek, earthwork itu pondasi. Salah di sini, bangunan di atasnya bisa ambyar. Di jajanan, salah adonannya, ya dagangan lu bakal sepi pembeli. Nomor 3, dewatering. Dewatering itu proses ngeluarin air dari area kerja biar kering. Analogi gampangnya, lo beli pisang goreng panas-panas, tapi minyaknya belum ditirisin. Begitu lo gigit, plak, minyaknya nyiprat kemana-mana, bibir kebakar, mulut nggak nyaman. Makanya, kayak gorengan yang butuh ditirisin biar renyah dan enak dimakan, proyek juga butuh dewatering, biar area kerja aman, nggak licin, dan nggak bikin masalah di tahap berikutnya. Nomor 4, shoring. Shoring adalah penopang sementara biar tanah atau struktur nggak longsor atau roboh. Kalau di dunia jajanan, ini mirip banget sama tusuk sate di sosis bakar. Tusuknya itu yang bikin sosisnya bisa dibolak-balik di atas arang tanpa jatuh. Coba bayangin, sosis bakar tanpa tusuk. Mau lo bolak-balik pakai apa? Forkus, sendok, dijamin mental semua ke arang. Di proyek, tanpa shoring, pekerja bisa dalam bahaya. Di jajanan, tanpa tusuk sate, ya jajanannya gagal. Nomor 5, curing. Curing adalah perawatan beton supaya kelembapannya terjaga dan nggak retak. Kalau di dunia jajanan, ini kayak lo pesen es teh jumbo, tapi lo sabar nungguin sampai benar-benar dingin sempurna sebelum diminum. Kalau lo buru-buru minum pas masih anget, rasanya nggak nikmat. Begitu juga beton. Kalau buru-buru dipakai tanpa curing yang benar, nanti malah cepet rusak. Nomor 6, formwork. Formwork adalah cetakan sementara buat ngebentuk beton. Kalau di dunia jajanan, ini persis kayak cetakan martabak mini. Lo tuang adonan ke cetakan, tunggu mateng, dan hasilnya rapi, seragam, estetik. Kalau nggak ada cetakan, bentuknya bakal random, nggak instagramable, dan susah dijual. Nomor 7, reinforcement. Reinforcement itu tulangan baja di dalam beton yang bikin struktur lebih kuat.
Di dunia jajanan, ini kayak topping keju leleh di mie instan. Mie instan udah enak, tapi dengan keju leleh, rasanya jadi lebih kokoh di hati. Tanpa reinforcement, beton gampang retak. Tanpa topping, ya mie instan cuma ya mie instan. Nomor 8. Pile driving. Pile driving adalah proses memancang tiang ke dalam tanah buat bikin pondasi yang super kuat. Analogi jajanan, ini kayak lo mancepin sedotan ekstra gede ke minuman boba. Harus kuat, sekali dorong langsung tembus plastiknya dan bobanya bisa naik. Kalau sedotannya lemah, plastiknya robek, bobanya kabur, dan mood lo hancur. Nomor 9. Joint sealant. Joint sealant adalah bahan buat nutup sambungan biar air, debu, atau serangga tidak masuk. Kalau di dunia jajanan, ini kayak plastik segel di cup minuman. Tanpa segel, minuman gampang tumpah. Dan kalau dibawa di motor, bisa tumpah semua sebelum sampai rumah. Nomor 10. Fireproofing. Fireproofing adalah pelapisan material biar tahan api. Kalau di dunia jajanan, ini kayak bungkus nasi padang yang tebal dan tahan panas. Walaupun sambelnya level setan, bungkusnya nggak jebol di jalan. Di proyek, fireproofing bisa nyelamatin gedung dari kebakaran. Di jajanan, bungkus tahan panas bisa nyelamatin baju lo dari noda. Nah Besti, ternyata dunia konstruksi itu nggak serumit yang lo kira kalau dianalogiin sama jajanan yang tiap hari kita temuin. Mulai dari site survey kayak nyari tahu-tahu gejrot favorit, sampai fireproofing kayak bungkus nasi padang, semuanya punya peran penting. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis di kolom komentar istilah konstruksi mana yang menurut lo paling relate sama jajanan favorit lo. Dan stay tune ya, karena di episode berikutnya kita bakal bahas istilah baru lagi dengan analogi yang bikin lo ngiler sekaligus nambah pinter.